Shalom semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bilangan caca. Nah, sebelumnya kami akan berkenalan dulu. Yang pertama dari kelompok 4 ada Nilawati Borustipu. Yang kedua ada Dame Niat Mendrova. Yang ketiga ada Yunanta Belandina Loineak. Dan yang terakhir ada saya, Seren Indale Diarita Gambe. Mari kita lanjutkan belajar tentang bilangan caca. Bilangan caca yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yang pertama ada faktor persekutuan terbesar, yang kedua ada kelipatan persekutuan terbesar, ketiga kuadrat dan akar kuadrat, dan yang keempat kubik dan akar pangkat 3. 1. Faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB dari dua bilangan adalah suatu bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Dalam FPB biasa menggunakan bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Misalnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Rumus mencari FPB adalah hasil kali bilangan faktor prima yang sama dengan berpangkat terkecil. Mencari FPB, yaitu pertama dengan mencari faktor persekutuan dari dua bilangan. Faktor persekutuan yaitu adanya faktor yang sama dari dua bilangan. Contoh, tentukan FPB dari 10 dan 15. Caranya yaitu tentukan faktor dari 10 dan 15 terlebih dahulu. Faktor dari 10 yaitu 1, 2, 5, dan 10. Dan faktor dari 15 yaitu 1, 3, 5, dan 10. Lalu, tentukanlah faktor yang sama pada bilangan tersebut. Lihatlah faktor persekutuan terbesar. Maka, FPB dari bilangan 10 dan 15 adalah 5. Yang kedua yaitu dengan mencari faktorisasi prima. Dalam mencari faktorisasi prima dibutuhkan adanya pohon faktor. Pohon faktor bekerja dengan membagi hingga menyisakan faktor-faktor prima saja. Penggunaan bilangan prima sebagai pembagi dalam sebuah pohon faktor dimulai dari yang terkecil. Untuk mencari FPB, gunakanlah faktor prima yang sama yang pangkatnya paling kecil. Contoh, tentukan FPB dari 24 dan 30. Jawab, 24 habis dibagi oleh 2 yaitu 12. 12 habis dibagi oleh 2 yaitu 6. 6 habis dibagi oleh 2 yaitu 3. Sehingga faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3. Kita cari faktorisasi prima dari 30 ya. 30 habis dibagi oleh 2 yaitu 15. 15 habis dibagi oleh 3 yaitu 5. Sehingga faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Jadi, faktor prima yang sama dan pangkatnya paling kecil dari 24 dan 30 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. 2. Kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut dengan KPK. KPK dari dua bilangan adalah suatu bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan itu. Dalam KPK biasanya menggunakan bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Misalnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Rumus untuk mencari KPK yaitu hasil kali semua faktor dan ambil faktor dengan pangkat terbesar untuk faktor yang sama. Cara mencari KPK. Cara mencari KPK ada dua. Yang pertama yaitu dengan mencari kelipatan yang sama di antara kedua bilangan. Kelipatan yaitu suatu hasil dari perkalian antara suatu bilangan yang ditentukan dengan bilangan asli, yaitu bilangan yang disusun berurutan, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dari kelipatan dua bilangan, terdapat dua bilangan kelipatan yang sama yang terkecil, yang biasa disebut dengan KPK. Contoh soal, tentukan KPK dari 4 dan 14. Yang pertama itu kita harus mencari kelipatan dari 4 dan 14. Kelipatan 4, 8, 12, 16, 20, 24,
28, 32, 36, dan seterusnya. Kelipatan dari 14 yaitu 14, 28, 42, 56, dan seterusnya. Dari kelipatan dua bilangan tersebut, terdapat dua bilangan kelipatan yang sama, yang terkecil, yang disebut dengan KPK. Sehingga dari hasilnya yaitu KPK dari 4 dan 14 yaitu 28. Yang kedua yaitu menggunakan pohon faktor. Pohon faktor bekerja dengan membagi hingga menyisakan faktor-faktor prima saja. Dalam menggunakan pohon faktor, bilangan prima yang sebagai pembagi harus berurutan dan tidak boleh kembali ke bilangan selanjutnya. Untuk mencari KPK, gunakanlah semua faktor dan yang pangkatnya paling tinggi. Contoh, tentukan KPK dari 12 dan 18. Di sini kita akan mencari pohon faktor dari 12, yang yaitu bilangan prima yang pertama adalah 2. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena 3 adalah bilangan prima, maka perkaliannya sampai di situ saja. Yang kedua yaitu pohon faktor dari 18. Yaitu 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 2 tidak bisa. Jadi bilangan prima kedua yaitu 3. 9 dibagi 3 yaitu 3. Karena 3 adalah bilangan prima, maka perkaliannya sampai situ saja. Jadi didapatkan bahwa faktor prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Faktor prima dari 18 adalah 2 dikali 3 kali 3. Semua faktor dan yang pangkatnya paling tinggi adalah cara untuk mencari KPK. Jadi, KPK dari 12 dan 18 adalah 2 dikali 2 kali 3 kali 3 atau 36. Selanjutnya ada kuadrat dan akar kuadrat. Yang pertama adalah kuadrat. Kuadrat dari suatu bilangan adalah perkalian dari suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali. Kuadrat disebut juga sebagai pangkat 2, sehingga bisa kita simpulkan menjadi A kuadrat sama dengan A kali A. Untuk contoh soalnya, ada 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Ada 4 operasi perhitungan yang dapat menggunakan kuadrat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama ada penjumlahan dari 8 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan operasi perhitungan campuran dengan mendahulukan perkalian lalu penjumlahan. Sehingga 8 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 8 dikali 8 ditambah 2 kali 2 sama dengan 64 ditambah 4 sama dengan 68. Begitu juga dengan pengurangan dari 8 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Kita mendahulukan perkalian lalu pengurangan, sehingga menjadi 8 kali 8 dikurang 2 kali 2 sama dengan 64 dikurang 4 sama dengan 60. Selanjutnya ada perkalian dari 8 kuadrat dikali 2 kuadrat. Untuk menjumlahkannya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai rumus eksponen, yaitu jika jumlah pangkatnya sama, maka kita hanya perlu menjumlahkan bilangan aslinya saja, sehingga kita sederhanakan menjadi 8 kali 2 lalu kita kuadratkan sama dengan 16 kuadrat sama dengan 16 dikali 16 sama dengan 256. Begitu juga dengan pembagian dari 8 kuadrat dibagi 2 kuadrat. Bisa kita sederhanakan menjadi 8 dibagi 2, lalu kita kuadratkan, sama dengan 4 kuadrat, sama dengan 4 dikali 4, sama dengan 16. Perlu kita ketahui, baik bilangan positif ataupun negatif, jika dikuadratkan, maka akan menghasilkan bilangan positif. Sebagai contohnya, negatif 2 kuadrat sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 menghasilkan positif 4. Negatif 3 kuadrat sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan positif 9. Begitu juga dengan negatif 4 kuadrat sama dengan negatif 4 dikali negatif 4 sama dengan positif 16. Selanjutnya ada akar kuadrat. Akar kuadrat atau akar pangkat 2 adalah kebalikan dari operasi perhitungan pangkat 2 atau inverse pangkat 2 suatu bilangan. Sehingga bisa kita simpulkan rumus dari akar kuadrat yaitu
akar kuadrat N sama dengan akar kuadrat A pangkat 2 sama dengan A, atau akar kuadrat N sama dengan akar kuadrat A dikali A sama dengan A. Untuk contoh soalnya, di sini sudah ada akar kuadrat dari 4, dan kita sederhanakan menjadi akar kuadrat 2 pangkat 2. Karena akar kuadrat bernilai 2 dan pangkat dari bilangan asli juga bernilai 2, maka kita bisa menghabiskan akar kuadrat dengan kuadrat dari bilangan asli, sehingga akar kuadrat dari 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat sama dengan 2. Untuk contoh soalnya bisa kita ambil dari akar kuadrat 144. Untuk menyederhanakan bilangan 144, kita bisa menggunakan operasi pohon faktor yang sudah kita pelajari, yaitu membagi bilangan asli dengan bilangan prima yang terkecil. Sehingga 144 dibagi 2 menjadi 72, 72 dibagi 2 menjadi 36, 36 dibagi 2 menjadi 18, 18 dibagi 2 menjadi 9. Dan untuk menghabiskan 9, kita bisa membagi dengan angka 3. Dari sini kita sudah dapat mengetahui penyederhanaan dari 144, yaitu 2 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 2. Sehingga bentuk sederhana dari akar kuadrat 144 sama dengan akar kuadrat 2 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 2. Setelah itu, kita bisa menghabiskan akar kuadrat dengan membagi jumlah bilangan akar kuadrat, yaitu 2 dengan pangkat dari hasil penyederhanaan pohon faktor, sehingga 2 pangkat 4 kita bagi 2 dikali 3 pangkat 2 kita bagi 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Berikutnya, kubik dan akar pangkat 3. Yang pertama, bilangan pangkat 3 atau kubik. Bilangan pangkat 3 adalah perkalian berulang dengan bilangan itu sendiri sebanyak 3 kali, yang dirumuskan sebagai berikut. A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A sama dengan N. Contohnya, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Dalam bilangan pangkat 3 ada istilah kubik. Nah, kubik ini adalah hasil dari perpangkatan 3. Misalnya, 2 pangkat 3 sama dengan 8, yang merupakan bilangan kubik adalah 8, karena 8 merupakan hasil dari perpangkatan 3. Berikutnya contoh soal, 5 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 sama dengan berapa? Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menjabarkan terlebih dahulu nilai dari perpangkatan 5 pangkat 3 dan juga 3 pangkat 3. Yang pertama, 5 pangkat 3 dijabarkan menjadi 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Kemudian, 3 pangkat 3 dijabarkan menjadi 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Kemudian, hasilnya kita jumlah menggunakan penjumlahan bersusun seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi 125 ditambah 27 dijumlahkan menjadi 152. Soal berikutnya, buka kurung 5 tambah 3 tutup kurung pangkat 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita jumlahkan terlebih dahulu yang ada dalam kurung, lalu kita pangkatkan dengan nilai dari pangkat pada soal ini, sehingga menjadi 8 pangkat 3. Kemudian kita jabarkan menjadi 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8 sama dengan 64, kemudian dikalikan dengan 8 yang satunya lagi menjadi 512. Contoh soal berikut, 4 pangkat 3 tambah 2. Yang pertama, kita jabarkan terlebih dahulu nilai dari perpangkatan 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Barulah kemudian kita jumlahkan dengan 2 sehingga menjadi 66. Berikutnya, buka kurung 4 kali 2 tutup kurung pangkat 3. Untuk menyelesaikannya sama seperti sebelumnya, kita jumlahkan yang ada di dalam kurung, barulah kita pangkatkan. Sehingga 4 kali 2, kemudian dipangkatkan dengan 3 menjadi 8 pangkat 3. Kemudian 8 pangkat 3 ini kita jabarkan menjadi 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8, 64. Kemudian dikali dengan 8 yang satunya lagi menjadi 512.
Berikutnya akar pangkat 3. Akar pangkat 3 ini merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 3. Misalnya A pangkat 3 sama dengan N, maka akar pangkat 3-nya menjadi akar pangkat 3 dari N sama dengan A. Contohnya, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga akar pangkat 3-nya adalah akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Karena 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, untuk menyelesaikan soal akar pangkat 3, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan faktorisasi prima, yaitu dengan membuat pohon faktor di mana bilangan pembaginya adalah bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Contoh soal, berapakah akar pangkat 3 dari 216? Dari soal ini, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah faktorisasi prima, di mana kita harus memfaktorisasikan 216 dengan bilangan prima dimulai dari bilangan prima terkecil secara berurutan. Nah, kita mulai dari 2. Apakah 216 bisa dibagi 2? Tentu saja iya, karena 216 merupakan bilangan genap. Jadi 216 kita faktorkan dengan 2 kali 108. Nah, 108 kemudian kita faktorkan dengan 2 kali 54. Kemudian 54 kita faktorkan dengan 2 kali 27. Lalu 27 apakah masih bisa difaktorkan dengan 2? Tentu saja tidak, karena 27 merupakan bilangan ganjil. Oleh karena itu, bilangan pembaginya kita lanjutkan dengan bilangan prima setelah 2, yaitu 3. Apakah 27 bisa dibagi 3? Tentu saja iya. Jadi 27 kita faktorkan lagi menjadi 3 kali 9, kemudian 9 kita faktorkan lagi menjadi 3 kali 3. Nah, faktorisasinya hanya sampai sini saja, karena 3 merupakan bilangan prima yang tidak bisa difaktorkan lagi. Nah, setelah itu kita lihat ada berapa bilangan pembagi pada pohon faktor ini. Di sini 2-nya ada 1, 2, 3, sehingga kita tulis 2 pangkat 3. Lalu 3-nya ada 1, 2, 3, sehingga kita tulis 3 pangkat 3. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa nilai dari 216 ini sama nilainya dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, setelah itu nilai dari pohon faktor ini kita jumlahkan ke dalam akar pangkat 3. Karena di dalam soal ini yang ingin kita cari adalah akar pangkat 3 dari 216. Nah, kita lihat di ruas sebelah kiri, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3. Dari sini yang pertama harus kita lakukan yaitu kita menghilangkan akarnya dengan membagi pangkat pada bilangan yang ada di dalam akar dengan nilai akar yaitu 3. Sehingga menjadi 2 pangkat 3 bagi 3 tambah 3 pangkat 3 bagi 3. Nah, 2 pangkat 3 bagi 3 sama dengan 2 pangkat 1. Satunya tidak perlu ditulis karena dalam matematika jika suatu angka pangkatnya 1 maka bilangan pokoknya saja yang perlu ditulis. Sehingga menjadi 2 tambah 3 sama dengan 6. Jadi akar pangkat 3 dari 216 sama dengan 6. Wawasan Kristen Alkitabiah. Melalui pelajaran matematika, siswa menjadi ingin tahu dan dapat menyadari betapa luar biasanya Tuhan yang dapat menciptakan angka-angka dan huruf-huruf yang dapat membantu manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Manusia juga bersyukur kepada Tuhan akan akal pikiran yang telah diberikannya hanya kepada manusia. Tuhan mengetahui segala sesuatunya, seperti ada tertulis dalam Lukas 12 ayat 7, bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyaknya burung pipit.